Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Selamat sore dan kami hormati Bapak Ibu pimpinan universitas beserta jajarannya dan juga para juri dan teman-teman panitia yang kami cintai dan para peserta lomba mahasiswa yang kami banggakan. Tiba harinya di sore hari ini kita akan mendengarkan pengumuman pemenang kompetisi nasional 2020 yaitu kolaborasi lomba tingkat nasional antara Universitas Kristen Krida Wacana dan Universitas Kristen Maranatha. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa dan izinkan ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu sebelum kita lanjutkan untuk doa, saya perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Martogi Daniel Rudianto Utapaya atau biasa akrab dipanggil Daniel. Sekian perkenalan dari saya. Semoga teman-teman mahasiswa dimanapun kita nanti bertemu, kita bisa saling menyapa. Baik, untuk selanjutnya kita akan awali dengan doa pembuka. Untuk itu, kami mengundang Bapak Yani Eskimo dalam pembuka. Untuk Pak Yani, persilakan. Terima kasih Pak Daniel. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Bapak. Oke, mari kita berdoa. Kami semua datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah di sorga yang kami sembah dan muliakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kami setelah melewati proses mengadakan kompetisi, mengadakan pengumpulan para peserta, penilaian, dan akhirnya kami akan mengumumkan di hari ini para pemenangnya. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga apapun hasil yang diumumkan hari ini, itu boleh mendatangkan sukacita bagi para pemenang, tetapi juga mendatangkan sukacita juga bagi yang belum menang di hari ini. Akan tetapi, kami melihat semangat yang sama bahwa kami mau terus berkarya meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hadirlah ya Tuhan atas kami semua, berkatilah acara kami dari awal sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yani untuk diawali dengan doa. Baik, teman-teman mahasiswa yang di luar sana, kita beri sambutan yang meriah untuk sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Kristen Maranatha, Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT. Kita beri aplaus teman-teman mahasiswa untuk Bapak Krismanto Kusbiantoro. Kami persilakan. Terima kasih Pak Daniel. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Ukrida, Pak Denny Boy Saragi. Yang saya hormati Pendeta Universitas Kristen Maranatha, Pak Yohanes Bambang, dan Bapak Ibu sekalian dari Universitas Kristen Maranatha dan Ukrida. Pada kesempatan sore hari ini saya senang sekali, saya bergembira kalau kerjasama kolaborasi antara Universitas Kristen Maranatha dan Ukrida ini sampai pada pengumuman lomba. Dan kolaborasi ini saya pikir adalah sesuatu event nyata, kegiatan nyata, program nyata yang dirintis dari BK2 PTKI yang kita ikuti sama-sama, dan kolaborasi antara dua institusi ini
menghasilkan satu kegiatan yang saya pikir ini positif untuk semua mahasiswa, dan ini memberi angin segar gitu ya, memberikan suasana dan semangat yang positif di tengah pandemi. Hari-hari ini situasi sangat sulit karena Indonesia ternyata belum selesai pandeminya. Di penghujung tahun kita sudah sekian lama dirumahkan, dan di penghujung tahun ini ternyata belum selesai. Awalnya kita berpikir bahwa pandemi ini hanya berjalan 2-3 bulan, tapi kita sudah lalui ini lebih dari 9 bulan. Nah, tentunya di tengah-tengah pandemi dan situasi yang tidak menentu, kita semua ditantang untuk juga melakukan sesuatu yang positif. Kita nggak boleh menyerah, dan lomba ini adalah sebuah inisiasi dan sebuah semangat dan sebuah statement bahwa kita tidak akan menyerah dengan keadaan. Ya, kita akan selalu positif dengan semua situasi ini. Dan oleh karena itu, saya atas nama Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih banyak kepada Ukrida. Ya, kita boleh berkolaborasi kali ini, dan harapannya tahun depan kita bisa gandeng lebih banyak lagi kampus-kampus lain untuk kita bisa kolaborasi bersama. Dan untuk semua peserta lomba, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua kesediaan berpartisipasi dalam lomba-lomba ini, dan semoga ya hari ini tentunya ada yang menang, ada yang tidak menang gitu ya. Semoga tidak menangnya Anda tidak membuat Anda kecewa, tapi tidak menangnya Anda membuat Anda bisa terpacu untuk berbuat lebih baik lagi, lebih positif lagi, dan menangnya Anda juga tidak membuat Anda menjadi jumawa, tapi menangnya Anda ini menjadi sebuah motor untuk berprestasi lebih lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk panitia juga yang sudah berjerih lelah untuk mengadakan lomba ini. Tuhan memberkati. Amin, Pak Kris. Terima kasih untuk sambutannya, Pak Krismanto. Tadi sambutannya sangat menarik, jadi kita tidak boleh menyerah. Nah, itu teman-teman mahasiswa ya. Dalam masa apapun, sesulit apapun, teman-teman, kita semua tidak boleh menyerah. Karena pasti ada jalan. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Kris. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Mahasiswa, Alumni, dan Kewirausahaan dari Universitas Kristen Krida Wacana, Bapak Denny Boysaragi, SKM, MDiv, MTH, PhD, yang diwakilkan oleh Kepala Unit Pengembangan Karakter dari Universitas Kristen Krida Wacana, yaitu Bapak Prasasti Pranginangin, SPD, MDiv, MM. Untuk Pak Prasasti, dipersilakan. Terima kasih Pak Daniel. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak? Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Krismanto Subiantoro, Wakil Rektor 3 UK Maranatha. Yang saya hormati Bapak Ibu juri yang hadir pada siang hari ini, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, Bapak Kefas yang sudah hadir, dan juga Bapak Ibu juri yang lainnya yang sudah berkenan memberikan penilaian dalam setiap perlombaan yang dilaksanakan pada tahun ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu panitia lomba nasional Ukrida dan Maranatha. Pertama-tama saya sampaikan salam dari Pak Denny Boy. Beliau tidak bisa hadir karena beliau harus memimpin rapat Satgas COVID-19 yang memang mendesak untuk beliau hadiri karena sebagai ketua. Jadi saya sebagai perwakilan mewakili beliau menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Pak Krismanto dan Bapak Ibu sekalian dan juga para teman-teman mahasiswa, tentu kita berbahagia hari ini ya, sama seperti yang Pak Krismanto sampaikan tadi, kami juga dari Ukrida sangat senang akhirnya kolaborasi ini terlaksana, dan pada hari ini kita bisa melihat pengumuman pemenang dari lomba yang dilaksanakan.
Untuk teman-teman mahasiswa, pertama saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena sudah selangkah lebih baik dengan mengikuti lomba ini. Teman-teman sudah berani melangkah mengikuti kompetisi ini, yang tentunya ada yang menang, ada yang belum menang, ya. Jadi teman-teman mahasiswa kalaupun belum menang pada tahun ini tetap semangat. Kita akan melakukan kompetisi nasional tahun depan bisa diikuti kembali. Artinya kemenangan yang tertunda yang teman-teman raih hari ini bila teman-teman tidak menyerah kalaupun belum menang. Ya. Bagi para penang selamat, nanti akan dibacakan seluruh pemenang dari setiap lomba yang kita laksanakan. Selamat bagi kalian semua yang sudah bekerja keras tentunya menulis, membuat konten, berlatih, dan akhirnya hari ini bisa memenangkan kompetisi ini. Jadi terakhir bagi Ukrida dan bagi Ukamaranata, kita sangat berharap kerjasama ini terus berlanjut. Tahun depan kita bisa menyelenggarakan lagi kompetisi nasional, bahkan mungkin juga di bidang-bidang lain, Ukrida dan Maranata bisa berkolaborasi untuk kemajuan di bidang kemahasiswaan secara khusus. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua, serta juga buat panitia, Bu Silvi, Pak Daniel yang menjadi koordinator kegiatan lomba tahun ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya berbulan-bulan rapat dan membicarakan seluruh perkembangan kompetisi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Prasasti. Tadi ada kata-kata yang saya kutip, kemenangan yang tertunda. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang di sana, yang menyaksikan kita di ruang virtual ini, jangan takut berproses. Karena proses itu yang menentukan kita untuk dewasa. Jadi kemenangan yang tertunda bukan berarti kegagalan. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kembali kepada Pak Prasasti yang mewakili Wakil Rektor 3 Universitas Kristen Krida Wacana. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan apa sih sebenarnya tujuan dan deskripsi lomba ini. Mengapa teman-teman diajak dari universitas masing-masing, yaitu mungkin melalui dari pimpinan perguruan tingginya, ataupun informasi yang lainnya dari medsos-medsos. Jadi kita akan mendengarkan tujuan dan deskripsi lomba yang akan dibawakan oleh Ibu Sylvia. Untuk Ibu Sylvie, dipersilakan. Baik, selamat sore Pak Daniel. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore dan salam hormat juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan dari kedua universitas, yaitu Universitas Kristen Maranatha dan Universitas Kristen Krida Wacana. Serta kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada Dewan Juri, juga kepada teman-teman peserta lomba, dan seluruh rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya, Sylvia, untuk mewakili panitia menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan lomba kolaborasi yang kami selenggarakan dan diumumkan pada sore hari ini. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas hikmat, tuntunan, dan pertolongannya sehingga penyelenggaraan kegiatan lomba kolaborasi antar dua universitas ini dapat diselenggarakan dengan baik. Adapun dasar daripada lomba ini diselenggarakan adalah pertama sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani dan disepakati oleh kedua universitas, yaitu Universitas Kristen Maranatha dan Ukrida, dan yang kedua adalah sebagai komitmen bersama kita untuk memberikan sebuah wadah ya kepada teman-teman mahasiswa untuk berkreasi dan berkarya melalui kegiatan kompetisi tingkat nasional di bidang bakat minat, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kinerja atau nilai kinerja kemahasiswaan dari kedua perguruan tinggi ini. Nah,
lomba-lomba yang kita sepakati bersama untuk kita selenggarakan, yaitu ada 4 seperti yang sudah diketahui dan diikuti oleh teman-teman peserta, yaitu lomba konten kreatif yang diikuti oleh 14 peserta. Yang kedua, lomba virtual singing contest rohani, itu diikuti oleh 55 peserta. Lomba artikel rohani diikuti oleh 56 peserta. Dan lomba cerpen rohani diikuti oleh 63 peserta atau mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari pimpinan dari berbagai perguruan tinggi di tanah air yang sudah mengirimkan utusannya dan menyebarkan informasi ini untuk diketahui oleh mahasiswa Bapak Ibu di universitas masing-masing, dan kepada Dewan Juri yang sudah bekerja keras dan melakukan penilaian secara optimal dan objektif untuk menentukan siapa pemenang daripada kegiatan lomba ini. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami terus mengharapkan ke depannya akan ada program-program yang dapat kita inisiasi bersama untuk kemajuan kedua perguruan tinggi dan juga untuk mahasiswa di seluruh tanah air. Itu yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan panitia untuk kegiatan lomba kolaborasi ini. Baik, terima kasih Ibu Sylvia atas informasi gambaran singkat mengenai lomba kita. Jadi teman-teman, itu tadi Ibu Sylvia, sebelumnya ada pimpinan kita dari Wakil Rektor 3 Universitas Kristen Maranatha dan juga Universitas Kristen Krida Wacana. Jadi kalau teman-teman bertemu kita di luar, jangan segan-segan menyapa kita. Baik, untuk selanjutnya, ya, ini adalah gambaran dari universitas yang tergabung dalam kegiatan lomba kita. Ada 31 universitas yang menjadi peserta. Ya, diantaranya ada Universitas Kristen Maranatha, Universitas Kristen Krida Wacana, dan yang ketiga ada Universitas Esa Unggul, ada Universitas Kristen Duta Wacana, ada Universitas Kristen Indonesia, ada Institut Teknologi Bandung, Universitas Kristen Petra, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tarumanagara, Pasadena City College, Poltekkes Kemenkes Sorong, PPM School of Management, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Wanita Internasional, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Politeknik Keuangan Negara Stan, STT Agama Buddha Negeri Sriwijaya, STT Gereja Metodis Indonesia Bandung, Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas Cendrawasih, Universitas Pamulang, Universitas Pariangan, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Setiabudi Surakarta, dan yang terakhir di nomor 31 ada Universitas Widya Kartika. Jadi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, teman-teman mahasiswa yang mewakili universitasnya. Kalian adalah pejuang, ya, pejuang masing-masing dari universitas dan pejuang kita bersama untuk memajukan Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan review juri dan pengumuman pemenang, yaitu dari lomba artikel rohani. Dengan juri kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, kami persilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu pimpinan, para panitia, dan tentunya kepada para mahasiswa yang sangat diberkati dimanapun saudara berada. Semoga semua acara ini dan lomba ini juga memicu kita membawa satu semangat untuk mengembangkan diri lebih optimal lagi. Satu karya-karya yang sangat
berkualitas, berbobot, sehingga perlu diberikan apresiasi dari seluruh karya yang sudah masuk. Saya bersama dengan Pak Prasasti dan juga Pendeta Willem sudah memeriksa 56 artikel rohani. Tetapi karena yang menang ini juga terbatas, saya mohon maaf tidak bisa semuanya menang. Begitu. Nah, izinkan saya membacakan saja hasil dari kami yang sudah mengadakan penilaian dan juga sudah mengadakan rapat bersama, sehingga akhirnya 3 juri mengambil keputusan para pemenang sebagai berikut. Apakah boleh ditampilkan slide-nya? Jadi untuk pemenang lomba artikel rohani kategori pengalaman spiritualitas, juara pertama dari Universitas Kristen Petra, yaitu Saudara Moses Setiadi. Kemudian juara 2 juga dari Universitas Kristen Petra, yaitu Hosiana Claudia. Dan juara 3 Universitas Kristen Petra, Ivan Renaldi. Ya, jadi kami dari Maranatha justru belum sampai ke sini dan Ukrida. Jadi ini jurinya dikatakan objektif begitu. Mudah-mudahan dinilai demikian. Itu yang dapat disampaikan. Kemudian untuk pemenang lomba artikel rohani kategori opini, ya, juara 1 dari Universitas Kristen Duta Wacana, yaitu Nya Vido Ordina Sari. Kemudian juara 2 juga dari Universitas Kristen Duta Wacana, yaitu Maria Francisca. Dan juara 3 dari Universitas Kristen Petra, yaitu Stefani Mariana. Izinkan saya juga membacakan untuk pemenang lomba artikel rohani juara favorit. Juga dari Universitas Kristen Petra, kategori pengalaman spiritual pribadi, Josephine Stefani Widya. Dari yang kedua, dari Universitas Kristen Maranatha, kategori pengalaman spiritualitas keluarga, yaitu Saudari Sheila Natania. Kemudian berikutnya, pemenang berikutnya Universitas Kristen Krida Wacana, kategori pengalaman spiritualitas sahabat, Natasha Kris Pasetiyopati. Dan kemudian selanjutnya dari Universitas Kristen Petra juga kategori opini refleksi iman Kristen, yaitu Meta Divina. Selanjutnya dari Universitas Kristen Satya Wacana untuk kategori opini peran kampus Kristen, yaitu Saudara Devri Haryanto. Berikutnya Universitas Kristen Krida Wacana untuk favorit dari juri, ya, ini jadi ada satu tambahan dari kami para juri mengusulkan dan memutuskan Octavianus Yesaya Ferdinand Kilis. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili para juri yang ada, yaitu saya, Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, kemudian Bapak Prasasti, dan Pendeta Willem dari Universitas Kristen Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati. Amin, Pak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Terima kasih untuk penyampaian informasi lomba artikel rohani. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan review juri dan pengumuman pemenang lomba kreatif konten. Untuk perwakilan juri, dipersilakan. Baik, Pak Peter. Semuanya, perkenalkan, nama saya Peter Yan Gunawan, dan hari ini saya akan mewakili ketiga juri yang melakukan penilaian pada lomba kreatif konten untuk memecahkan pemenangnya, ya. Jadi dari semua entry yang telah masuk di kompetisi nasional 2020 ini, kami para juri melihat banyak sekali kualitas-kualitas karya yang sangat luar biasa, ya.
Tapi tetap saja namanya lomba, kami harus memilih yang terbaik dari semua yang terbaik yang sudah masuk ke sini. Jadi kita akan membacakan beberapa kategori apresiasi terbaik. Ini belum juara 1, 2, 3-nya ya. Karena kita melihat ada berbagai elemen yang menonjolkan keunggulan dari masing-masing karya. Baik, tanpa panjang lagi saya akan membacakan mulai dari apresiasi kami terhadap tema terbaik, yaitu diperoleh oleh Natasha Kamtoso Fania Margaret Sugiarto Melisa Evelyn Wijaya dari Universitas Kristen Petra. Ya, untuk kreativitas terbaik diperoleh oleh Hu Eli Setiawati dari Universitas Kristen Maranatha. Video terbaik diperoleh oleh Hotmaida Sihombing Yohana Manalu Christine Monica dari Universitas Kristen Maranatha. Sedangkan untuk kategori estetika terbaik diperoleh oleh Esther Carolina dari Universitas Kristen Petra. Untuk audio terbaik diperoleh oleh Billy Junior, Universitas Kristen Maranatha, dan grafis terbaik diperoleh oleh Niputu Ayu Dinda Okiana Jahaya, Universitas Kristen Maranatha. Untuk originalitas terbaik diperoleh oleh Levana Vivian Nurtanto, Universitas Kristen Petra. Untuk apresiasi pesan diperoleh oleh Erika Devina Setiawan, Universitas Kristen Maranatha, dan apresiasi sorting dan matching diperoleh oleh Damai dari Universitas Kristen Krida Wacana. Dan yang terakhir, apresiasi ekspresi diperoleh oleh Elsa Berutu. Oke, selamat ya buat semua yang mendapatkan apresiasi terbaik untuk masing-masing kategori. Dan sekarang saya akan membacakan pemenang 1, 2, dan 3 dari Lomba Kreatif Konten Kompetisi Nasional 2020 ini. Baik, juara favorit diperoleh oleh Atalia dari Universitas Kristen Krida Wacana. Untuk juara 3 diperoleh oleh Leona Rose dari Universitas Kristen Maranatha. Juara 2 berhasil diraih oleh Devina Belinda dari Universitas Kristen Maranatha. Dan juara 1, nah ini yang ditunggu-tunggu ya. Juara 1 berhasil diraih oleh Abdul Halim dari Universitas Wanita Internasional. Ya, selamat kepada semua pemenang. Dan semoga yang terbaik yang boleh menjadi pemenang pada kompetisi nasional kali ini ya. Terima kasih, saya Peter Yan mewakili ketiga juri. Yang lainnya ada dari Pak Erwin Lei dari Vintage Photoworks dan Mr. Daniel Hutapea dari Universitas Kristen Krida Wacana. Saya undur pamit dulu. Selamat kepada semua pemenang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Tadi Pak Peter tidak bisa hadir di ruang Zoom kita, jadi beliau menitipkan videonya langsung. Baik, ini tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Peter, yaitu para pemenang Lomba Kreatif Konten. Ya, untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan review juri dan pengumuman pemenang Lomba Cerpen. Untuk perwakilan juri, silakan. Baik, Bapak Ibu, untuk perwakilan juri dari Lomba Cerpen, silakan. Apakah ada yang mewakili Bapak Ibu? Oke. Sorry, ini agak trouble. Sebentar Pak Daniel. Oh, baik. Ada Pak Yani rupanya yang mewakili. Ya, teman-teman, kita tunggu ya. Mungkin
karena memang kita melalui virtual, ada juga kelemahannya. Tetapi kelemahan itu bukan berarti membuat kita menjadi terpuruk. Namun bagaimana kita bisa mencari solusinya. Jadi walaupun memang dalam virtual ini ada sedikit jaringan-jaringan yang terhambat, seperti saya juga barusan petir sudah berkali-kali, namun memang puji Tuhan ya, kita panjatkan, jadi jaringan saya tetap stabil. Tadi pas pada saat sebelumnya agak goyang-goyang. Mungkin ini yang juga yang dialami oleh Pak Yani. Baik Pak Yani, sudah hadirkah? Sudah bisa? Baik, sambil kita menunggu Pak Yani, teman-teman. Di sini sedikit saya hanya ingin supaya kita bisa lebih komunikatif ya, walaupun memang teman-teman di sana yang menyaksikan melalui YouTube ataupun medsos lainnya. Halo, selamat sore. Sorry, ini sempat terlempar barusan. Baik. Oh baik, Pak Yani sudah tersambung rupanya. Jadi saya tidak jadi untuk menyampaikan ataupun sedikit kita berbicara secara mahasiswa. Mungkin di kemudian hari ya teman-teman ya. Baik Pak Yani, dipersilakan untuk reviewnya. Baik, terima kasih. Kami dari juri untuk cerita pendek, jadi pengalaman-pengalaman unik yang menarik dari teman-teman sekalian. Saya sebagai juri, kemudian ada teman saya, Pak Pendeta Hariman dari UK Maranatha, dan juga Ibu Betty Siagian, dosen juga mengajar di Ukrida. Kami menemukan banyak sekali karya menarik di sini. Karena ini cerpen, gayanya pun luar biasa, sampai kami pun bingung untuk memutuskan siapa yang menang. Tetapi ini namanya kompetisi, kita harus memutuskan pada akhirnya. Dan kami membagi dalam 2 kategori, fiksi dan non-fiksi, nomor 1 sampai nomor 3, kemudian ada favorit di masing-masing kategori tersebut. Nah, penilaian kami itu berdasarkan pada ada 4 faktor atau 4 elemen yang menjadi pertimbangan kami. Salah satunya adalah bagian pesannya, ini strong message yang disampaikan oleh penulis, kemudian gaya penceritaannya, ya, lalu originalitas tentu penting, dan yang berikutnya adalah pemakaian diksi ataupun kata. Jadi bagaimana mereka menyusun itu menjadi satu tulisan yang koheren dari awal sampai selesai. Pada akhirnya kami memutuskan untuk yang pertama, untuk cerita non-fiksi, kita mulai dari nomor 3. Pemenang pertama adalah Vania Regina dengan judul cerpen Misi Rahasia. Itu pemenang ketiga. Pemenang kedua, Mesia Alviolin, Dunia Tidak Seburuk Itu. Judulnya Dunia Tidak Seburuk Itu. Kemudian pemenang pertama, Dita Nur Safitri. Judulnya adalah Sebungkus Kresek Berisi Obat dan Nasib Warung Kelontong. Nah, menariknya waktu kami baca tulisan-tulisan cerpen ini, ada beberapa yang menyampaikan asal dari kampusnya, ada beberapa yang kosong. Nah, untuk pemenang pertama, Dita Nur Safitri dari Universitas Negeri Yogyakarta. Itu untuk yang non-fiksi. Kemudian yang cerita fiksi, ada 3 pemenang. Pemenang ketiga adalah Andi Tohana. Andi Tohana, judul tulisannya Nirmala. Pada waktu kami membaca judul tulisan Andi Tohana, yang muncul pertama adalah Nirmala. Sampai kamu berpikir, oh namanya Nirmala. Ternyata bukan Nirmala, teman-teman. Nirmala adalah judulnya, penulisnya adalah Andi Tohana. Pemenang kedua adalah Villa Marina. Ini judulnya sangat menarik. Antara Daring dan Darling. Jadi antara daring dan darling. Itu judulnya. Dan pemenang pertama, Mianto Nugroho, judulnya Iya, Hujan, dan Aku.
Itulah pemenang 1, 2, 3 untuk fiksi dan non-fiksi. Sebetulnya kisah-kisahnya sangat menarik. Kami mengikutinya, bahkan pada waktu ada tulisan waktu kami baca, kami juga sempat terbawa dengan suasana, bahkan sempat air mata meleleh juga ya membacanya ya. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari si penulis, sehingga dia bisa memaksa kami untuk, sedih juga ya. Ya bahkan para juri pun sempat kayak kita ngobrol, iya ini cerita yang menarik, tapi membuat kita terharu gitu. Lalu kita masuk pada yang favorit. Kami milih 2 favorit. Favorit untuk cerita fiksi, ada Abdul Hadi. Abdul Hadi, judul tulisannya Kita Meninggalkan Tawa dan Tangis di Tempat yang Sama. Kita meninggalkan tawa dan tangis di tempat yang sama. Jadi memang kisahnya ini tentang tawa dan tangis. Kemudian favorit untuk non-fiksi ada Vivian Angela. Judulnya adalah Kutitipkan Sebuah Cerita Pada Temanku. Itulah hasil penilaian kami dari juri untuk cerita pendek. Untuk yang menang selamat. Untuk yang belum menang tidak usah kecewa, jangan khawatir karena tulisan-tulisan Anda semua menarik. Jadi silakan mencoba lagi di lain waktu dan tingkatkan kemampuan menulis Anda. Karena orang Indonesia itu sebenarnya bisa menulis semua ya. Cerita-cerita yang menarik, tapi memang jarang yang upload. Oke, itu dari kami. Terima kasih. Saya mewakili Bu Betty Siagian, Pak Pendeta Hariman. Kami menyampaikan terima kasih atas cerpen-cerpen yang menarik dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada MC. Disilakan kepada MC. Mungkin Pak Prasasti perlu ambil alih karena Pak Daniel ini Bu Reza harusnya Pak. Oh. Bu Reza bisa. Oke, baik. Jadi kita sudah mendengarkan pengumuman untuk lomba cerpen dan berikutnya kita akan mendengarkan review dari juri dan pengumuman pemenang lomba virtual singing contest. Kepada Bapak Kefas Satria Permana selaku perwakilan juri virtual singing contest, dipersilakan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Salam hormat buat para pimpinan dan juga rekan-rekan panitia, dewan juri, kategori-kategori dan lomba yang lain yang sudah berlelah. Sebenarnya bukan berlelah sih, sebenarnya saya pribadi sangat menikmati ya, sangat menikmati apa yang disuguhkan para peserta. Tentu saja kreativitas dituntut dan terpacu pasti karena ada event ini. Jadi talenta-talenta yang tadinya mungkin tidak pernah muncul di kampus misalnya, itu tiba-tiba mereka yang tadinya mungkin tidak berani untuk unjuk gigi begitu muncul di event-event seperti ini. Nah, semoga prediksi saya benar ya, karena itu baik adanya berarti kita semakin terpacu untuk berkreasi. Nah, kebetulan saya di sini mewakili Dewan Juri Virtual Singing Contest. Saya Kefas Satria Permana, juga ada Ibu Grace Caroline, dan juga Bapak Cristo Pizarro. Nah, saya mewakili Dewan Juri untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan lomba Virtual Singing Contest. Yang pertama saya mau menyampaikan adalah sebenarnya tren singing virtual singing ini memang sudah ada sejak dulu dan tentu saja di masa-masa ini sangat ngetren begitu ya, sangat populer begitu di masa-masa kita di sekarang ini. Nah, di sana kami melihat banyak hal ya, kreativitas yang disajikan dan juga
tentu saja sajian yang sangat kami nikmati. Tentu saja di situ kami nilai berdasarkan beberapa poin penilaian. Seperti yang bisa semua saksikan, ada artistik dan vokal di sini kami berikan bobot yang paling tinggi, karena vokal di sini tentu saja yang kita lihat kualitas vokalnya, dan juga artistik dalam hal ini adalah artistik itu kita memposisikan diri, kami Dewan Juri memposisikan diri sebagai penikmat. Apakah sajian yang ditampilkan itu memberi kesan yang baik gitu, memberi kesan yang wow. Nah, itu kami memposisikan diri sebagai penonton, penikmat. Di situ kami memberikan poin yang persentase yang tinggi untuk vokal dan artistik. Nah, di sini tentu saja ada improvisasi, tentu saja ada interpretasi juga, dan harmonisasi. Nah, interpretasi di sini kita semua sudah paham lagunya apa, disampaikan seperti apa, dan improvisasi juga sejauh mana kemampuan vokal mereka berimprovisasi di tengah sajian yang mereka nyanyikan. Dan tentu saja harmonisasi yang paling harus dipenuhi ya, karena kalau nggak harmonis berarti bisa dibilang umumnya bilangnya false, begitu ya. Itu. Nah, dari beberapa poin penilaian tersebut, kami sudah memutuskan dari kategori lagu pop, lagu himne, dan lagu daerah masing-masing 3 pemenang dan 1 juara favorit di setiap kategori. Nah, dari lagu pop di sini cukup sangat bersaing dengan sangat ketat ya. Apakah nanti panitia bisa men-share hasil keseluruhan penilaian Dewan Juri? Monggo, silahkan. Nanti kebijakan panitia di situ ada nilainya, jadi bisa dilihat tuh nilainya seperti apa, jadi kurangnya di mana, sedemikian, jadi bisa buat review para peserta. Saya kira boleh di-share nanti ke setiap peserta, terutama yang belum berhasil mendapatkan peringkat juara 3, 2, dan 1. Di sini ada juara 3 Cinta Miranda Tias dari Universitas Kristen Maranatha, juara 2 Hosiana Claudia Universitas Kristen Petra, dan Sandra Marcella dari Universitas Kristen Petra. Dari di lagu pop ini saya pribadi sangat menitik beratkan pada karakter suara ya. Jadi kita tahu lagu pop, budaya populer, jadi lagu itu bagaimana caranya jadi punya mereka sendiri, seolah-olah begitu. Itu yang poin yang paling menentukan buat saya kalau di lagu pop. Nah, di lagu pop ini kita juga punya juara favorit. Nah, juara favorit ini di setiap kategori ini ya, ada Landung I Puji dari Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi juara favorit ini buat semua peserta, untuk informasi, jadi kami menentukan berdasarkan effort yang boleh dilakukan dan sudah dilakukan, dan dari sekian peserta, peserta tersebut, juara favorit ini menampilkan sesuatu, menawarkan sesuatu yang berbeda, refresh buat kami, menarik tentu saja, dan juga yang pertama tadi saya sampaikan, punya effort yang lebih dibanding peserta yang lain. Bahkan dibandingkan juara-juaranya, peserta favorit ini memiliki effort yang lebih saya anggap dalam meng-create sajian mereka. Itu nanti juga kami tampilkan di kategori lagu himne dan daerah. Jadi bisa dipahami, oh itu alasannya jadi juara favorit, begitu ya. Baik, berikutnya kita punya pemenang di kategori lagu himne. Ada Richard Alessandro, Universitas Kristen Petra, Wina Kadiman, Universitas Kristen Krida Wacana, dan Michael Pangestu, juara 1 dari Universitas Katolik Parahyangan. Dan juara favorit berhasil dimenangkan oleh Wina Kadiman dari Universitas Kristen Krida Wacana. Seperti yang saya sampaikan tadi, effort. Nah, ini Wina cukup menarik, jadi dia ada effort edit video yang lain daripada yang lain
dari peserta yang lain. Oke, berikutnya dari kategori lagu daerah. Juara 3 ada Elkana Billy dari Universitas Setiabudi, Tua Riki Manurung Universitas HKBP Nomensen, Dian Anggraini dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Sebenarnya di bayangan saya ketika saya disampaikan, oh ada kategori lagu daerah, saya langsung membayangkan, wah ini pasti dari beberapa daerah menampilkan corak daerahnya masing-masing. Ternyata hampir keseluruhan pada dasarnya seperti nyanyi lagu pop yang dibahasa daerahkan begitu. But it's okay, karena ini kompetisi bernyanyi, tentu saja vokal yang dinilai ya, bukan secara artistik keseluruhan saja gitu. Jadi saya pikir wah Bali bakal bagaimana nih, Bandung bakal bagaimana nih, pasti beda atau gimana, cengkoknya atau semacamnya itu, daerah masing-masing berbeda. Berikutnya kita punya juara favorit diraih oleh Livia Juliani Pangestu sebagai juara favorit dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, dari sekian peserta lagu daerah, Livia ini sangat menonjol corak daerahnya, corak etniknya sangat lebih menonjol dibanding yang lain, maka kami pilih sebagai juara favorit. Ya, jadi demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik peserta pengumuman pemenang Virtual Singing Contest yang boleh kita lewati bersama. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta buat talenta yang boleh dibagikan kepada kita semua. Saya tutup dengan sebuah, bukan pepatah sih, jadi ada slogan di salah satu klub bola favorit saya, Manchester City. Itu ada tulisan di dressing room mereka. Jadi tulisannya itu adalah work hard, beat talent. When talent doesn't work hard. Ya, jadi percaya dengan saya, talenta itu omong kosong, bisa dikalahkan dengan kerja keras. Dalam hal ini kita latihan, dan latihan. Berharap saja yang bertalenta itu sombong dan nggak pernah latihan. Yang work hard pasti akan berhasil. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Kefas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Resa tadi yang sudah langsung membackup saya dalam hal jaringan. Tadi saya ada terkendala. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Kefas ya. Jadi kalau saya kutip, talenta itu suatu anugerah. Namun kalau tidak diberdayakan dengan baik, maka akan menjadi bukan anugerah lagi, tapi bumerang. Jadi dia akan terbelakang. Tetapi bagi orang yang bekerja keras, itu dia akan mencapai titik yang maksimal dan kepuasan tersendiri. Ya, terima kasih Pak Kepas sudah mengingatkan kami bahwasannya kerja keras itu sangat penting. Jadi khususnya buat teman-teman mahasiswa, jadi tanpa kita kerja keras, mustahil kita bisa. Ya, itu makanya kita selalu katakanlah ya, belajar dan belajar. Belajar tidak mengenal lelah, belajar tidak mengenal usia. Tetapi belajar untuk kita supaya mencapai apa yang kita mau. Gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita yang mulia. Baik, ini di penutup acara, karena memang tadi Pak Kepas kasih pantun, bukan pantun ya, tapi semacam kata-kata bijak yang dikutip dari klub bola terkenal Manchester City gitu ya teman-teman. Kalau saya mungkin dari lokalnya saja. Karena memang tadi di awal waktu yang mempertemukan kita, maka waktu pula yang mengakhiri kita. Jadi teman-teman jangan takut berkompetisi. Karena kompetisi itu merupakan alat ukur kita, di mana salah satu keunggulan kita bisa kita ketahui. Dan juga sebagai masukan buat kita, yaitu untuk mengetahui kelemahan kita yang akan kita rubah menjadi kekuatan kita juga. Jadi itulah gunanya kompetisi ya teman-teman ya. Di situ kita belajar dan jangan pernah takut untuk berproses. Saya Daniel Hutapea
Mohon maaf dan mohon undur diri kami segenap panitia serta para pimpinan universitas dan juga dewan juri yang sudah terlibat. Kami ucapkan terima kasih dan teman-teman mahasiswa, para peserta lomba yang kami banggakan. Terima kasih, sampai ketemu kita di lomba-lomba yang mendatang. Kami tunggu teman-teman ya, dan kita saling mensupport satu sama lain. Tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akan akhiri dengan doa juga. Untuk itu, kami mengundang kembali Pak Yani untuk pimpin kita dalam doa. Saya kira di sini ada Pak Pendeta Yohanes Bambang. Mungkin kita beri ruang kepada Bapak Pendeta Yohanes untuk memimpin doa tutup. Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, baik. Silakan Pak Pendeta Yohanes. Ya, izinkan saya berdoa, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, para mahasiswa juga, dimanapun saudara berada. Semoga pengumuman ini tidak mengecilkan semangat kalian untuk mencapai yang terbaik kalau belum masuk di dalam kriteria atau di dalam daftar para pemenang. Ya, ayo kita dengan penuh iman terus mencapai tugas-tugas yang dipercayakan dengan lompatan iman. Izinkan saya berdoa. Bapa yang maha baik, sumber segala karunia dan hikmat, yang dari mana seluruh ilmu pengetahuan, kecerdasan, bahkan juga seluruh hikmat berasal dari Engkau. Karena itu kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh kebaikan-Mu, sehingga Engkau berkenan memberkati seluruh panitia yang sudah bekerja, para perwakilan dari universitas, khususnya para panitia yang tergabung dalam Universitas Ukrida maupun Maranatha, yang boleh bekerja sama melibatkan 31 perguruan tinggi. Bapak yang maha baik, kami sambut dengan ucapan syukur orang-orang, para pribadi yang telah menunjukkan talenta-talentanya, berkati seluruh karya-karya mereka ke depan. Demikian pula bagi kami para mahasiswa yang belum mencapai pada tahap yang diumumkan sebagai pemenang, ya karena kami tidak berkecil hati, tetapi kami yakin bahwa pada satu waktu nanti kami juga akan dapat menjadi seorang yang berhasil, yang berprestasi. Bahkan kami juga dapat memenangkan dalam kompetisi dalam bentuk yang berbeda. Tuhan, teguhkan kami, ya karena karya-karya yang sudah diumumkan itu membuat kami makin melihat bahwa dalam situasi krisis, dalam situasi yang sulit, justru di sanalah ide-ide, gagasan-gagasan yang original, gagasan-gagasan yang kreatif dapat dikembangkan. Karena itu, biarkanlah kami tidak mudah untuk menyalahkan situasi, tetapi mari kami boleh dimampukan oleh pertolongan dari Tuhan, mengembangkan setiap karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberkati para panitia yang sudah bekerja, para juri, dan juga seluruh pimpinan dari Ukrida dan dari Maranatha, ya karena kami makin mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan lebih indah untuk membuat satu media yang memampukan para mahasiswa kami, bahkan seluruh mahasiswa di Indonesia ini, menunjukkan karya-karya terbaik mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini di dalam penyertaan dan kemurahan dari Tuhan. Kami berdoa dengan penuh percaya akan penyertaan, perlindungan, dan kasih setia dari Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Yohanes. Ya, kami menjadi diberkati dan terberkati. Dan Tuhan yang memberkati kita semua, khususnya Bapak Pendeta. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Iya Pak. Di dalam masa pandemi ini kita harus saling menguatkan dan memang harus saling mensupport.